Ya, kasus pagar laut ini seperti bola salju ya, semakin melebar dan semakin membesar gitu. Ditambah lagi ini kayaknya pasti banyak bakalan ada nama-nama penting yang akan terlibat dalam kasus ini. Nah, tapi nanti kita tunggu aja nih bagaimana kelanjutannya dan seperti kita apa. Harus kawal bersama-sama ya agar ini bisa terungkap dengan sampai akar-akarnya, dan pastinya ini banyak instansi juga yang akan terlibat. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. KPK mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad. Raffi Ahmad diketahui mempunyai kekayaan yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Disebutkan kekayaan Raffi Ahmad mencapai 1 triliun rupiah. Kekayaan Raffi Ahmad tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Depok, Jakarta Selatan, hingga Makassar. Selain itu, kendaraan pribadi miliknya, mulai dari mobil sport Ferrari, Lamborghini Aventador 2013, hingga motor Harley Davidson. Kemudian harta kekayaannya juga berasal dari harta bergerak dan surat-surat berharga. Selain Raffi, sebelumnya KPK juga merilis LHKPN para pejabat, termasuk menteri di Kabinet Merah Putih. Dan menteri yang memiliki harta kekayaan paling banyak adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri yang memiliki harta kekayaan hingga 5 triliun rupiah. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Kelasi Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Stal Lahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Dari panitraan diteliti kelengkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya, setelah diregister, Kepala Pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti Saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi Saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespon cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.